Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abad Siti Imal Yakin. Saya adalah santri dari Pondok Pesantren Syamsul Islami Bumiayu. Saya di sini akan menjelaskan tentang faslun fi ahkami iktikaf, mengambil dari kitab Fathul Qorib. Jadi di sini menjelaskan tentang pasal-pasal atau bab-bab yang terkait mengenai tentang iktikaf. Wa huwa lughatan al-iqamatu ala syai' fi khairin. Nah, arti iktikaf menurut bahasa, menurut lughah, ialah menetapi suatu kebaikan fi khair au syarrin, atau kejelekan. Jadi menurut bahasa, iktikaf itu menetapi atau menjalani suatu kebaikan, khair au syarrin, atau kejelekan. Wa syar'an iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Sedang menurut syara, iktikaf ialah menetap di dalam masjid dengan sifat yang sudah ditentukan. Jadi menurut syariat atau menurut syara, iktikaf itu menetap. Jadi kita itu menetap, entah itu duduk, entah itu rebahan, juga termasuk iktikaf. Dalam catatan, di dalam masjid. Jadi kita berdiam diri di dalam masjid dengan sifat yang sudah ditentukan. Wal iktikafu sunnatun mustahabbatun. Dan iktikaf itu hukumnya sunnah. Fi kulli waqtin wa huwa fil ashri awakhiri min Rafadona afdolu minhu fi ghairihi li ajli talabi lailatul qadri. Dalam suatu waktu, yaitu pada 10, yaitu akhir dari bulan Ramadan, ini adalah yang lebih utama daripada lainnya karena bertujuan mengharapkan Lailatul Qadar. Nah, jadi catatannya itu iktikaf pertama hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan itu pada hari ke-10 di akhir bulan Ramadan. Karena apa dianjurkan iktikaf? Karena untuk mengharap-harap kita itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kita diharapkan pada saat malam Lailatul Qadar itu kita dalam keadaan iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Wa ya inda Syafi'i radhiyallahu anhu, dan menurut Imam Syafi'i, munhasyiratun fil ashri awakhiri min Ramadana faqulu lailatin. Menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu dapat diringkas dalam malam 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i juga mempertegas bahwa malam Lailatul Qadar itu biasanya pada malam ke-10 akhir bulan Ramadan. Minhu muhtamilatun laha lakin layalil witri arjaha wa arjalalil witri lailatul hadi awil thalithi wal ishrin. Pada tiap-tiap malam 10 yang akhir itulah mengandung Lailatul Qadar, tetapi pada malam yang ganjil lebih dapat diharapkan adanya Lailatul Qadar, dan yang lebih diharapkan dari malam ganjil ialah pada malam yang al-hadi awil thalith wal ishrin, yaitu pada tanggal 21 atau 23 Ramadan. Nah, jadi yang lebih unggul lagi yaitu pada malam ganjil. Malam ganjilnya dalam catatan itu pada hari ke-10 akhir Ramadan. Nah, hari ke-10 akhir Ramadan yang ganjil itu ya yang pada tanggal 21 atau pada tanggal 23. Walahu ailil iktikafi syartoni, dan untuk beriktikaf itu ada syartoni, ada 2 syarat. Ahaduha aniyah. Nah, yang pertama itu jelas yaitu niat.
Wayanwiya fil iktikafi al mandhuril fardiyah. Nah, bagi orang yang beriktikaf karena nazar, maka dianjurkan untuk melakukan niat fardunya dulu. Jadi niat nadar itu niat janji. Contohnya ketika kita nadar, semisal saya akan menghafal nadom di masjid sambil iktikaf minimal sampai kalau sudah dapat 10 bait baru iktikafnya selesai. Nah, itu kan iktikaf karena nadar, karena janji untuk menghafalkan. Nah, karena kita iktikafnya nadar, maka di sini ditegaskan wayan wiya fil iktikafi al manduri fardiyah. Kita dianjurkan untuk niat iktikaf fardu dulu. Nah, jadi kalau kita ingin beriktikaf karena nadar, maka kita iktikaf karena fardu dulu baru kita berniat untuk iktikaf nadar. Wasani al-lubsu fil masjid wala yakfi fil lubsi qadru tumak niyati baliziyadah. Yang kedua yaitu berdiam diri di dalam masjid tidak mencukupi berdiam, yaitu sekedar tumak nina baliziyadah alaihi bihaitsu yusamma dzalikal lubsu ukufan, yaitu hanya sekedar tumak ninah, tetapi harus lebih dari itu sekiranya berdiamnya itu dapat disebut berdiam dalam iktikaf. Nah, jadi kita iktikaf itu harus berdiam diri di dalam masjidnya itu harus lama. Jangan cuma sekedar tumak ninah. Tumak ninah itu kan kira-kira sekitar 5 detikan. Jadi kalau kita ingin iktikaf sekiranya ya 1 menit ke atas lah, itu baru bisa disebut dengan iktikaf. Wasyartul mu'takifil islamun wa aklun wa niqaun an haidi wa nifasin wa janabatin. Dan syarat untuk muktakif itu orang yang iktikaf itu yang pertama islamun wa aklun dan berakal, dan wanikaun an haidin wa nifasin yaitu suci dari haid dan nifas, wa janabatin dan dari hadas besar atau dari jinabah. Nah, syarat-syaratnya untuk orang yang iktikaf itu juga pertama harus Islam, yang kedua berakal sehat, dan 3 suci dari 3 tadi. Fala yasihu iktikafu kafirun wa majnun wa haidin wa nufasa wa junubin walawi rutadda. Maka tidak sah untuk beriktikaf kafirin wa majnun, yaitu orang kafir dan orang gila, wa haidin orang yang sedang dalam keadaan haid, wa nufasa orang yang sedang keadaan nifas, wa junubin dan orang yang memiliki hadas junub. Nah, jadi kita itu tidak boleh beriktikaf atau tidak boleh berdiam diri lama di dalam masjid itu bagi orang-orang yang 3 tadi: orang kafir, orang gila, orang yang haid, nifas, dan orang yang junub. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.